warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami tujukan kepada Kepala Madrasah Al-Ittihad Ibu Andi Mariam SPD. Yang terhormat juga kami tujukan kepada rekan-rekan Dewan Guru seperjuangan. Adapun maksud dan tujuannya untuk memenuhi tugas saya PPG Daljak, ada tugas untuk membuat proyek P5 PPRA. Adapun yang saya ambil mengenai hidup berkelanjutan, untuk mengurangi banyaknya sampah plastik yang ada di sekolah ini, putra-putri atau siswa-siswi Al-Ittihad, tempat makan dan tempat minum, jajan tidak menggunakan plastik. Mudah-mudahan Ibu Camat serta rekan-rekan Dewan Guru bisa mendukung terlaksananya tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu Wali Murid MI Al-Ittihad. Sebelumnya mohon maaf saya minta waktunya sejenak. Karena pembelajaran kurikulum merdeka itu ada kegiatan P5 PPRA. Jadi anak itu harus belajar secara merdeka. Terus ada penguatan karakter, mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemarin-kemarin sudah mulai diberlakukan Bu ya. Jadi anak atau siswa diharapkan untuk membawa tempat makan. Kalau lebih bagus lagi bawa makan dari rumah ya, supaya tidak jajan sembarangan. Adapun kalau tidak sempat membuat makan, tapi tolong siapkan tempat makannya, tempat makan atau tempat minum. Pada saat anak jajan, dia membawa tempat makannya sama tempat minumnya. Untuk apa? Itu tadi, untuk mengurangi banyaknya sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Jadi sekali lagi mohon bantuannya, mohon dukungannya untuk selalu mensupport putra-putrinya membawa. Syukur-syukur kalau ibunya wajib membawa makanan dari rumah, biar anaknya tidak jajan sembarangan. Terus kalau nggak sempat, ya udah tempat makannya saja, ya. Tempat makannya supaya putra-putrinya pada saat jajan tidak membawa plastik di lingkungan sekolah. Siapkan Bu? Siap. Mudah-mudahan proyek MI Al-Ittihad untuk mengurangi sampah di sekitar sekolah berhasil. Karena keberhasilan itu bukan dari gurunya saja, jadi dukungan dan support orang tua juga diperlukan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Jadi sekali lagi saya titip pesan, setiap hari tolong putra-putrinya dibawakan makanan. Tapi kalau enggak, Bu, saya kerja, Bu, saya bawain aja tempatnya, tempat makannya dan tempat minumnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak kelas 4? Alhamdulillah, luar biasa. Allah yes. Ya, alhamdulillah ya. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan mulai belajar. Ini mau absen dulu ya, satu persatu ya. Alisa Sofia, Al-Fatih Rizky, Alia Ramawati, Amir Hafiz, Atar Abian, Aureli Jasmine, Davita Niza, M. Hafiz Hakiki, Enden Kansar, Eka Margina, Elena, Faira Akila, Hail. Oh iya. Indi Kurota Ayun,
Rahman, M. Fadlan Nasution, Revaldi, Sabda, Jafran, Naufal, Ratu Malika, Ruby Eleanor, Ruby mana Ruby? Oh iya, Sayyidah Nafisa, Syahnas Damayanti, sama Jahratul Al-Muntaza. Ya, sebelum kita mulai pimpin doa terlebih dahulu. Saja pimpin. Sebelum belajar baca doa dimulai. Terima kasih saja. Hari ini Bu Eni akan jelasin mengenai proyek ya. P5 PPRA ya. Yang akan Bu Eni ambil mengenai sampah ya, sampah plastik. Kalau beli jajan pasti bungkusnya dari plastik. Dari sejak dini, dari sejak kecil ini ya, kalian harus terbiasa apa? Melakukan sesuatu yang baik. Contoh kecil, ada sampah di sekitar kalian ya. Kita singkirkan. Dimulai dari sejak dini ya, hidup berkelanjutan. Berkurangnya sampah plastik di MILITH. Dengan selama ini kalian jajan dapatnya cuma tusukan sate, plastik-plastik. Dianjurkan untuk membawa tempat makan atau tempat minum. Gunanya apa? Ada yang tahu? Kenapa disuruh bawa tempat makan atau tempat minum? Mengurangi sampah. Akan Bu Eni putarkan video. Baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. 4. Pemicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Mengenai sampah plastik ya, bahayanya sampah plastik. Dampaknya apa aja tadi yang sudah melihat video? Apa aja tadi yang nomor 1? Banjir. Kenapa jadi banjir? Sekolah kita pernah banjir ya. Karena apa? Karena itu tadi sampah-sampah plastiknya itu nyumpet ke lubang air yang ada di
ujung kelas 1 itu. Akhirnya kelas 1-nya kebanjiran. Yang kedua, sampah plastik itu tidak terurai 100 tahun. Jadi sampah plastik tidak terurai. Kalian bisa membayangkan nggak? Kalau banyaknya sampah plastik terus masuk ke dalam bumi kita, itu nyumpel terus itu. Ya, karena dia tidak terurai ke tanah, tidak membaur ke tanah. Ketiga, ya bau. Tuh penyakit berarti tadi lihat, yang deket-deket nggak lihat. Baunya menyengat, mengganggu kesehatan, bikin penyakit. Kalau ada sampah, lalat berterbangan, ya. Lalat berterbangan, akhirnya mencrot ke yang jual-jual makanan itu. Kalian beli, kalian makan, sakit perut. Keempat apa? Merusak biota laut, ya. Ikan-ikan yang di dalam lautan akan mati, tercemar adanya sampah plastik. Kalau bukan kesadaran dari kita, terus siapa lagi yang memikirin? Indonesia itu penyumbang sampah plastik nomor 2 di dunia. Oh, saking banyaknya. Nomor 2 itu. Membuang sampah harus di tempatnya. Salah satu itu ya yang harus kita lakukan. Kalau ada yang kotor di sekitar kita, wajib membersihkan. Mengingatkan temannya. Kalau temannya ada yang buang sampah sembarangan, ingatkan. Hei, jangan dong buang ke tempat sampah. Jadi tugas kita itu dari hal yang kecil. Membawa tempat makan dan minum dari rumah. Kasih ke pedagangnya saja ya, sama tempat minum ya. Dari sini ada pertanyaan. Ada. Ya anak-anak, kita bernyanyi mengenai profil pelajar Pancasila. Berdiri dulu. Pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Janji sama Bu Eni ya. Kalau ada sampah berarti diambil, dibuang ke tempat sampah. Kalau melihat temennya buang sampah sembarangan, diingatkan ya. Jadi contoh yang baik buat teman-temannya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa ya. Yuk pimpin sadar.